Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi usai menyebarkan video bohong. Dari pemeriksaan diketahui, KW sengaja melakukan editan dengan cara menambahkan musik diskotik yang seolah-olah berasal dari masjid. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan, hoaks terkait pemilu dari 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024 jumlahnya mencapai 3.235 hoaks. Hai, aku Nur Kananisa. Kalian pernah gak sih ngerasa media yang kalian percaya justru nyebarin informasi yang salah? Hoax gak hanya datang dari media sosial aja, tapi media massa pun bisa keliru. Kenapa ini bisa terjadi dan apa dampaknya? Mari kita bahas. Contoh paling nyata dapat dilihat pada pemberitaan hoaks yang sempat tersebar luas, seperti klaim bahwa COVID-19 menular melalui pengiriman paket. Setelah diklarifikasi, informasi tersebut terbukti keliru, namun sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdapat 10 hoaks pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Dari data Kominfo ini, seiring berjalannya waktu, tahun ke tahun makin banyak beredarnya hoaks-hoaks di masyarakat, apalagi saat adanya COVID-19 dan juga saat adanya pemilu. Media massa memiliki kekuatan besar, ia dipercaya, diakses oleh jutaan orang, dan bisa membentuk opini publik. Maka ketika mereka salah, dampaknya jauh lebih besar dibanding hoaks di grup WhatsApp, apalagi saat terjadi adanya pemilu ataupun hoaks-hoaks yang beredar lainnya. Menurut teori agenda setting, media bukan menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu, tapi menunjukkan apa yang penting untuk kita pikirkan. Jadi, kalau media terus-menerus membahas satu topik, bahkan kalau itu hoaks, lama-lama orang akan menganggap topik itu penting. Tapi, pengaruh media nggak hanya berhenti di situ aja, ada juga efek lain yang sering kita nggak sadari, yaitu teori spiral of silence yang menjelaskan bahwa orang cenderung diam kalau pendapatnya berbeda dengan mayoritas. Kalau media terus-menerus mengulang narasi tertentu, suara-suara alternatif bisa aja hilang. Bahkan kalau sebenarnya mereka itu merasa benar, tapi tetap aja terbungkamkan. Nah, selain itu ada juga teori yang menjelaskan bagaimana informasi bisa menyebar luas, yaitu teori two-step flow yang menyebutkan bahwa informasi dari media biasanya disampaikan ulang oleh tokoh-tokoh opini seperti influencer, tokoh publik, atau orang-orang yang kita percaya. Masalahnya, kalau informasi yang mereka terima ternyata salah, mereka bisa ikut menyebarkan lagi ke orang banyak tanpa sadar kalau itu ternyata misinformasi. Nah, dari materi sebelumnya, setelah kita memahami bagaimana media bisa ikut menyebarkan hoax, di sini pertanyaannya, gimana sih solusinya? Jadi, media massa punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi penjaga kebenaran, bukan sekedar pemburu rating atau klik aja. Artinya, media harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi informasi, tidak tergesa-gesa mengejar kecepatan, apalagi hanya demi sensasi. Selain itu, talkshow investigasi yang kritis dan pemberitaan yang berimbang bisa membantu publik melihat isu dari berbagai sisi. Bukan cuma soal satu narasi aja, tapi media juga harus memberikan ruang untuk suara yang beragam, terutama dari para ahli, saksi langsung, atau komunitas yang terdampak. Tanggung jawab ini gak hanya cuma ada di pundak media aja, tapi publik juga perlu ikut aktif melawan hoax. Salah satunya lewat kampanye edukatif seperti iklan layanan masyarakat yang mengajak kita untuk cek dulu sebelum sebar. Kampanye ini bisa menyadarkan banyak orang bahwa menyebarkan informasi bukan sekedar klik share, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Kita semua tanpa kecuali perlu belajar untuk jadi audiens yang kritis. Artinya, kita harus mulai terbiasa mempertanyakan informasi yang kita terima, mencari sumber kedua, dan tidak langsung percaya hanya karena berita itu ramai dibicarakan. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari penyebar hoax. Di era yang banjir informasi seperti sekarang, kebenaran ini bisa aja mudah tenggelam kalau kita tidak waspada.
Hoax ini bukan hanya soal masalah yang ada di media sosial aja, tapi ini juga menjadi tanggung jawab media massa dan kita sebagai audiens, kita perlu lebih kritis lagi, lebih peduli dan lebih aktif untuk memverifikasi datanya. Karena melawan hoax itu bukan cuma soal tahu aja yang mana yang benar dan yang mana yang salah, tapi juga soal menjaga akal sehat dan kepercayaan publik. Aku Nur Karenisa dengan NIM 21124129 pamit undur diri. Sekian untuk tugas komunikasi masa ini. Bye bye semuanya. See you. Terima kasih banyak.